Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maria Monica pada video pembelajaran mata kuliah dasar-dasar manajemen dengan topik pembahasan manajer sebagai pembuat keputusan. Manajer pada tiap tingkatan di semua organisasi pasti akan dihadapkan pada aktivitas pembuatan keputusan. Manajer tingkat atas membuat keputusan mengenai tujuan organisasinya, seperti menentukan lokasi fasilitas manufaktur atau pasar baru yang akan dimasuki. Manajer tingkat menengah dan bawah membuat keputusan yang berkaitan langsung dengan proses produksi, seperti penentuan jadwal produksi, masalah kualitas produksi, kenaikan gaji, dan disiplin karyawan. Proses pembuatan keputusan adalah sebuah proses, bukan hanya tindakan sederhana memilih di antara dua atau lebih alternatif. Berikut ini adalah proses dalam pembuatan keputusan yang akan kita bahas dengan contoh berikut ini. Sebuah perusahaan akan membeli sebuah komputer baru untuk tenaga penjualan. Maka selanjutnya manajer pada perusahaan tersebut harus mengidentifikasi hal-hal apa yang penting pada komputer yang akan dibeli ini. Karena komputer ini diperuntukkan untuk tenaga penjualan, maka komputer tersebut harus memiliki memori dan penyimpanan yang baik, kualitas tampilan yang baik, daya tahan baterai yang baik, harus mempunyai garansi untuk memitigasi resiko kerusakan, serta beratnya juga harus dipertimbangkan tidak terlalu berat, karena digunakan sebagai komputer operasional tenaga penjualan yang sifatnya mobile. Setelah mengidentifikasi kriteria yang relevan terhadap keputusan pembelian komputer ini, maka manajer harus mengalokasikan bobot penilaian mana kriteria yang paling penting dan paling krusial dalam pengambilan keputusan pembelian komputer ini. Setelah di-ranking, maka diperolehlah hasil berikut ini. Bahwa yang paling penting dipertimbangkan adalah pertimbangan memori dan penyimpanan yang diberi bobot nilai 10. Yang kedua adalah ketahanan baterai yang diberi bobot 8. Yang ketiga adalah pertimbangan berat komputernya yang diberi bobot 6. Kemudian pertimbangan garansi yang diberi bobot 4 dan kualitas tampilan yang diberi bobot penilaian 3. Setelah mengalokasikan bobot penilaian, manajer selanjutnya mengembangkan berbagai alternatif pilihan. Maka alternatif pilihan yang memiliki memori penyimpanan, daya tahan baterai yang baik, beratnya yang sesuai, garansi, dan kualitas tampilan yang baik diperoleh 8 merek komputer yang akan dipilih. Selanjutnya, manajer harus menganalisis berbagai pilihan tersebut dengan mempertimbangkan bobot-bobot yang telah ditentukan tadi. Contohnya, untuk kriteria memori penyimpanan, Toshiba Protege dan Toshiba Cosmio mempunyai memori penyimpanan yang paling baik sehingga diberi nilai 10. Sedangkan HP Pavilion, Sony Vaio, Gateway, dan Apple iBook itu hanya diberi nilai sedang-sedang saja, yaitu diberi nilai 8. Artinya memori penyimpanannya baik, namun tidak sebaik Toshiba Protege dan Toshiba Cosmio. Kemudian Dell Inspiron diberi nilai 7 karena dianggap memori penyimpanannya tidak sebaik Toshiba Protege dan HP Pavilion. Kemudian penilaian untuk Lenovo ThinkPad
diberi nilai yang paling rendah karena memori penyimpanannya dianggap paling buruk di antara semua pilihan. Nah, penilaian inilah yang terus dilakukan kriteria eee, untuk seluruh kriteria pilihan yang selanjutnya nanti akan diteruskan pada pemilihan alternatif. Setelah tadi diberi penilaian dan eh, diberi penilaian pada seluruh pilihan dan dikaitkan dengan kriteria pemilihannya, kemudian manajer harus meranking dengan mentotalkan nilainya. Total nilainya itu diambil dari perkalian antara bobot dan nilainya. Jadi misalnya tadi Toshiba Protege diberi nilai 10, sedangkan bobotnya pada alokasi bobot di langkah ketiga itu adalah 10 juga. Sehingga 10 dikali 10 menjadi 100. Dapatlah nilai total untuk Toshiba Protege untuk memori penyimpanannya 100. Begitu seterusnya dilakukan penilaian untuk seluruh kriteria dan seluruh pilihan. Kemudian seluruh pilihan ditotalkan untuk seluruh kriterianya. Untuk Toshiba Protege, setelah menilai memori penyimpanannya, daya tahan baterainya, beratnya, garansinya, dan tampilannya, diperolehlah total nilai 231. HP Pavilion diperoleh nilai 231. Dan begitu seterusnya hingga diperolehlah nilai tertinggi yaitu Toshiba Cosmio ya yang memperoleh nilai 249. Sehingga pilihan yang paling tepat untuk pembelian komputer pada tenaga penjualan pada organisasi ini adalah Toshiba Cosmio. Selanjutnya, implementasi alternatif tersebut dievaluasi lagi. Apakah memang setelah dibeli penilaian tersebut sudah pas? Apakah memang memori dan penyimpanannya memang baik, daya tahan baterainya baik, beratnya baik, garansinya ada dan kualitas tampilannya memang baik. Dinilai kembali berdasarkan penggunaan dan selanjutnya dievaluasi efektivitas keputusannya. Apakah keputusan membeli Toshiba adalah keputusan yang paling efektif? Apabila iya, maka keputusan tersebut dapat terus diterapkan. Namun jika tidak, keputusan tersebut harus diulang kembali dari identifikasi masalah atau dari langkah-langkah yang diperlukan. Dalam membuat keputusan, manajer mempunyai 3 perspektif. Yang pertama adalah membuat keputusan yang rasionalitas. Membuat keputusan rasionalitas adalah jenis pengambilan keputusan di mana pilihan bersifat logis dan konsisten serta memaksimalkan nilai. Keputusan kedua adalah keputusan rasionalitas terikat. Pengambilan keputusan ini adalah pengambilan keputusan yang rasional tetapi terbatas oleh kemampuan individu untuk memproses informasinya. Perspektif ketiga adalah pembuatan keputusan peranan intuisi, yaitu pembuatan keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Pada proses sehari-hari, seorang manajer selalu dihadapkan pada berbagai jenis keputusan sesuai dengan kondisi pembuatan keputusannya. Kalau dibedakan berdasarkan kondisi pembuatan keputusan, maka jenis keputusan itu bisa kita lihat sebagai berikut. Jika kondisi pembuatan keputusannya berada pada masalah yang struktur dan keputusan yang terprogram,
maka keputusan tersebut dapat dapat diambil berdasarkan prosedur, peraturan, dan kebijakan. Apa itu masalah yang terstruktur? Masalah yang terstruktur adalah masalah yang bersifat langsung dan mudah didefinisikan. Sedangkan keputusan terprogram adalah keputusan yang berulang yang dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan rutin. Maka masalah yang terstruktur bisa diselesaikan dengan keputusan yang terprogram. Keputusan yang terprogram tersebut dapat terbentuk dari tiga jenis, yaitu prosedur. Prosedur adalah sejumlah langkah berurutan yang digunakan untuk merespon masalah yang terstruktur dengan baik. Yang kedua adalah peraturan, yaitu pernyataan eksplisit yang memberitahu manajer apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sehingga berdasarkan peraturan ini, biasanya manajer bisa mengambil keputusan eh, dengan panduan yang ada pada peraturan. Yang ketiga adalah kebijakan, yaitu pedoman dalam pembuatan keputusan. Artinya keputusan yang sering berulang, yang terstruktur, biasanya sudah mempunyai kebijakan-kebijakan tertentu. Kemudian eh, kondisi yang kedua adalah kondisi di mana masalahnya tidak terstruktur, sehingga pengambilan keputusannya juga pengambilan keputusan yang tidak jenis keputusannya adalah jenis keputusan yang tidak terprogram. Masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang baru atau tidak biasa atau informasinya bersifat tidak lengkap, sehingga keputusannya adalah keputusan yang unik dan tidak berulang serta membutuhkan solusi yang perlu penyesuaian. Ketika membuat keputusan, manajer mungkin menghadapi tiga kondisi yang berbeda, yaitu yang pertama adalah kondisi pasti atau kepastian. Situasi di mana pembuat keputusan dapat membuat keputusan yang akurat karena semua hasilnya sudah diketahui, sudah pasti. Yang kedua adalah kondisi beresiko. Situasi di mana pembuat keputusan dapat mengestimasi kemungkinan hasil yang pasti, walaupun ada resiko yang mungkin akan ditanggung. Yang ketiga adalah kondisi ketidakpastian. Situasi di mana pembuatan keputusan tidak memiliki kepastian maupun estimasi probabilitas yang masuk akal. Gaya pembuatan keputusan seorang manajer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu profil gaya berpikir linear dan gaya berpikir non-linear. Ketika manajer menggunakan gaya berpikir linear, biasanya dia cenderung untuk menggunakan data serta fakta eksternal, yaitu dari luar. Kemudian dia memproses data dan fakta eksternal tadi melalui eh, pemikiran yang rasional dan logis. Yang kedua adalah gaya berpikir nonlinear. Gaya berpikir nonlinear adalah gaya memutuskan suatu keputusan dengan menggunakan sumber informasi internal dan pemrosesan informasinya melalui jalan pencerahan perasaan dan pendapat dari internal. Kemudian dalam membuat keputusan, seorang manajer juga bisa membuat keputusan yang bias bahkan salah. Keputusan yang bias dan salah ini biasanya terjadi ketika seorang manajer uh, membuat aturan umum yang digunakan manajer untuk mempermudah pembuatan keputusan, sehingga ketika pembuatan keputusan itu dipermudah, biasanya keputusan yang dihasilkan juga bersifat bias dan bisa salah. Sehingga kalau kita tinjau kembali, ada 4 hal yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan
dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang pertama yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan yang pertama adalah pendekatan pembuatan keputusan, yaitu apakah manajer mengambil keputusan dengan pendekatan rasional, rasionalitas terikat, atau dengan pendekatan intuisi. Yang kedua yaitu yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan adalah jenis masalah dan keputusannya. Jenis masalah itu tadi sudah kita eh, apa yang kita pahami sebelumnya, bahwa jenis masalah ada masalah yang struktur dan terprogram, ada juga masalah yang tidak struktur dan tidak terprogram, sehingga keputusannya akan jenis masalah ini akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Yang ketiga adalah kondisi pembuatan keputusan, yaitu apakah keputusan ini dibuat dalam kondisi kepastian, dalam kondisi beresiko, atau dalam kondisi ketidakpastian. Yang keempat yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan adalah gaya pembuatan keputusan. Apakah manajer tersebut menggunakan gaya berpikir linear atau gaya berpikir non-linear. Pembuatan keputusan yang efektif di dunia dewasa ini bergerak cepat. Pembuatan keputusan harus bergerak cepat dan harus mengikuti arah perubahan. Pedomannya adalah yang pertama memahami perbedaan budaya. Yang kedua mengetahui kapan waktu untuk keluar. Artinya kapan dia harus menyerah, kapan dia harus berjuang. Seorang manajer harus mengetahui timingnya. Kemudian harus menggunakan proses pembuatan keputusan yang efektif. Kemudian manajer juga harus membangun organisasi yang dapat menemukan hal yang tak terduga dan beradaptasi secara cepat dengan lingkungan yang cepat berubah. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.